Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Rafi dengan NIM G1S123049 dari kelas A dari kelompok satu. Topik kali ini yaitu polaritas, kelarutan, dan lipofilisitas yang memengaruhi absorpsi dan distribusi obat. Untuk jurnal yang saya pakai yaitu Study of Lipophilicity and ADME, Properties of 1.9 diazepanotiazine with anti-cancer action, di mana jurnal ini telah terakreditasi Q1. Jadi dengan bantuan GPT yang ditemukan pada artikel Study of Lipophilicity and ADME Properties of 1.9,9 diazepanotiazine with anti-cancer action, yang mana saya tertarik untuk membahas masalah yaitu bagaimana mungkin peningkatan dari lipofilisitas meningkatkan permeabilitas, tetapi justru menurunkan dari kelarutan dan akhirnya membatasi absorpsi oral. Nah, saya akan menjawab permasalahan di atas dengan jurnal pembanding yang telah direkomendasikan yaitu Oral Delivery of Lipophilic Drugs, the trade-off between solubility increase and permeability decrease when using cyclodextrin-based formulation. Ini adalah jurnalnya. Ini juga telah terakreditasi Q1. Dari permasalahan yang diambil dalam jurnal pertama yaitu disebutkan bahwa lipofilisitas itu menentukan penyerapan, metabolisme, distribusi, ekskresi, dan toksisitas obat. Nah, yaitu memainkan peran penting dalam pengangkutan molekul melintasi membran. Selain itu, ia memengaruhi kemampuan molekul untuk berikatan dengan protein plasma dan berikatan dengan reseptor pada target aksi obat. Oleh karena itu, lipofilisitas dianggap sebagai parameter acuan untuk memprediksi eh, aktivitas dari biologis obat potensial. Nah, selanjutnya lipofilisitas adalah salah satu faktor terpenting yang menentukan bioavailabilitas suatu obat. Nah, ini adalah kriteria yang harus dipenuhi suatu zat kimia agar dapat dianggap sebagai obat oral yang potensial. Dalam jurnal telah terbukti bahwa nilai log P lebih dari 5, nilai lipofilisitas dikaitkan dengan karakteristik yang tidak diinginkan dari suatu obat seperti akumulasi jaringan, pergantian metabolisme yang cepat, kelaratan dalam air yang buruk, atau ikatan protein plasma yang kuat. Nah, terdapat korelasi yang tepat antara lipofilisitas dan permeabilitas serta kelarutan suatu senyawa bioaktif. Nah, dalam jurnal juga disebutkan bahwa lipofilisitas secara tidak terhindarkan terkait dengan masalah penetrasi sawah penghalang darah otak. Nah, dari lipofilisitas yang tinggi itu mendorong ikatan non-spesifik molekul obat dengan protein plasma sehingga berkontribusi pada penurunan penetrasi senyawa-senyawa ini. Terus bagaimana mungkin dari peningkatan lipofilisitas ini dapat meningkatkan permeabilitas tetapi juga justru menurunkan dari kelarutan dan akhirnya membatasi absorpsi oral. Nah, jadi dalam jurnal jawaban atau jurnal kedua yang berjudul Oral Delivery of Lipophilic Drug, the trade-off between solubility increase and permeability decrease when using cyclodextrin-based formulation, di mana dalam jurnal disebutkan eh, beberapa laporan dalam jurnal itu menunjukkan bahwa meskipun meningkatkan kelarutan obat, silodextrin ini pada saat yang sama juga dapat mengurangi permeabilitas tanpa obat. Nah, permeabilitas khusus ya sama dengan koefisien difusi, obat melalui membran dikalikan dengan koefisien partisi membran atau larutan air obat dibagi dengan ketebalan membran. Oleh karena itu, meningkatkan kelarutan obat dalam medium air melalui formulasi akan mengurangi juga koefisien partisi membran atau larutan air obat yang secara langsung menyebabkan penurunan dari permeabilitas usus. Nah, dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa saat menggunakan obat yang diformulasikan, yaitu silodextrin sebagai pembuat larut obat, terdapat pertukaran antara peningkatan kelarutan dan juga penurunan permeabilitas yang tidak boleh diabaikan. Nah, pertukaran ini tidak bergantung pada lapisan air yang tidak teraduk. Nah, berikut contoh gambaran grafiknya di mana kelarutannya tinggi, di sini permeabilitasnya rendah, sedangkan semakin turun dari kelarutannya maka akan meningkatkan dari permeabilitasnya. Jadi terjadi pertukaran antara kelarutan dan juga permeabilitas, di mana kesimpulannya keabsorpsi oral yang optimal membutuhkan keseimbangan antara
kelarutan dan juga permeabilitas. Nah, lipofilisitas tidak boleh terlalu tinggi maupun juga terlalu rendah karena keduanya sama-sama dapat membatasi bioavailabilitas.